Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 5 halaman 70 sampai dengan halaman 71 yang diambil dari buku belajar bersama temanmu kurikulum merdeka volume 2. Langsung saja untuk pembahasannya. Ulasan 2. 1. Temukan 3 kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan berikut, dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, temukan kelipatan persekutuan terkecil dari mereka. 1. Kelipatan dari 9 dan 12. Langkah pertama, tentukan dulu untuk kelipatan dari 9, yaitu 9, 18, 27, sampai 108. Selanjutnya, kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, sampai 108. Berikutnya yaitu menemukan 3 kelipatan persekutuan dari pasangan bilangan tersebut. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang terdapat pada bilangan 9 dan 12. 3 kelipatan persekutuan 9 dan 12 yaitu 36, 72, dan 108. Berikutnya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 9 dan 12 yaitu 36. Berikutnya nomor 2, 15 dengan 5. Pertama, tentukan kelipatan dari 15 dulu. Kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, dan 45. Kemudian kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15 sampai dengan 45. Berikutnya, temukan 3 kelipatan persekutuan dari 15 dan 5, yaitu 15, 30, dan 45. Setelah itu, tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan 5, yaitu 15. Selanjutnya, nomor 3, 7 dengan 11. Pertama, kelipatan dari 7 yaitu 7, 14, 21, dan seterusnya sampai 231. Berikutnya kelipatan dari 11 yaitu 11, 22, 33 sampai dengan 231. Setelah itu temukan 3 kelipatan persekutuan dari 7 dan 11. 3 kelipatan persekutuan dari 7 dan 11 yaitu 77, 154, dan 231. Adapun untuk KPK 7 dan 11 yaitu 77. Untuk menambah wawasan, apabila kelipatan persekutuan yang dicari adalah dari bilangan prima seperti nomor 3 yaitu 7 dan 11 merupakan bilangan prima, cara lebih sederhana atau lebih mudah yaitu dengan mengalihkan bilangan prima itu terlebih dahulu. Di sini bilangan primanya itu 7 dan 11, maka 7 dikali 11 dulu, di mana 7 kali 11 itu 77. Berikutnya untuk kelipatan yang kedua yaitu 77 dikali 2, 154. Untuk kelipatan yang ketiga yaitu 77 kali 3, 231. Kelipatan yang keempat 77 kali 4 yaitu 308, dan begitu pula seterusnya. Adapun untuk kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 77. Berikutnya nomor 2, ayo temukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut. Kemudian temukan faktor persekutuan terbesar dari mereka. 1. Faktor persekutuan dari 6 dan 15. Pertama kita cari dulu faktor dari 6. Untuk mencari faktor, caranya cari bilangan yang bisa untuk membagi bilangan tersebut, atau bilangan yang bisa membagi 6. Bilangan yang bisa membagi 6 yaitu 1, di mana 6 dibagi 1 yaitu 6. Kemudian 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi untuk faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 15. Untuk mencari faktor dari 15 caranya sama dengan mencari faktor dari 6, di mana gunakan bilangan yang bisa untuk membagi 15. Bilangan yang bisa membagi 15 yaitu 1, di mana 15 dibagi 1 yaitu 15. Kemudian 3,
15 bagi 3 yaitu 5. Jadi faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya faktor persekutuan dari 6 dan 15. Faktor persekutuan yaitu faktor yang merupakan faktor dari 6 dan juga faktor dari 15. Untuk faktor persekutuan 6 dan 15 yaitu 1 dan 3. Selanjutnya faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 15. Faktor persekutuannya yaitu 1 dan 3. Sekarang diminta adalah yang terbesar yaitu 3. Berikutnya nomor 2, faktor persekutuan dari 14 dan 28. Pertama kita cari dulu untuk faktor dari 14. Mencari faktor dari 14 caranya itu dengan menggunakan bilangan yang bisa membagi 14, yaitu 14 dibagi 1. 14 bagi 1 yaitu 14, kemudian 2. 14 bagi 2 yaitu 7. Jadi faktor dari 14 yaitu 1, 2, 7, dan 14. Kemudian faktor dari 28. Bilangan yang bisa membagi 28 yaitu 1, 28 dibagi 1 yaitu 28. Kemudian 2, 28 bagi 2 yaitu 14. Kemudian 4, 28 dibagi 4 yaitu 7. Jadi faktor dari 28 yaitu 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Untuk berikutnya mencari faktor persekutuan dari 14 dan 28, atau faktor yang ada di faktor 14 dan juga ada di faktor 28, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Berikutnya mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 14 dan 28. Untuk faktor persekutuan terbesarnya yaitu 14. Berikutnya nomor 3 itu faktor persekutuan dari 16 dan 9. Pertama kita cari dulu faktornya masing-masing, mulai dari faktor dari 16. Faktor dari 16 itu bilangan yang bisa membagi 16, yaitu 1. 16 dibagi 1 yaitu 16. Kemudian 2, 16 bagi 2 yaitu 8. Selanjutnya yaitu 4. 16 bagi 4 yaitu 4. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Kemudian faktor dari 9. Bilangan yang bisa membagi 9 itu 1, dimana 9 bagi 1 yaitu 9. Kemudian 3, dimana 9 bagi 3 yaitu 3. Jadi faktor dari 9 yaitu 1, 3, 9. Berikutnya faktor persekutuan dari 16 dan 9, atau faktor yang merupakan faktor dari 16 dan juga faktor dari 9 yaitu 1. Kemudian faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari 16 dan 9. FPB-nya juga 1. Selanjutnya nomor 3, bagilah anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Bagi mereka ke dalam kelompok yang terdiri dari 6 dan 7 anak. 3 anak keluar dan banyaknya anak kurang dari 50. Berapa banyak anak yang ada? Untuk menyelesaikan soal demikian, caranya yaitu dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 6 dan 7. Sekarang kita cari terlebih dahulu untuk kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18 sampai dengan 42. Adapun untuk kelipatan dari 7 yaitu 7, 14, 21 sampai dengan 42. Berikutnya kelipatan persekutuan dari 6 dan 7, atau kelipatan yang merupakan kelipatan 6 juga merupakan kelipatan 7 yaitu 42. Jadi banyaknya anak yaitu 42 ditambah yang sedang keluar yaitu ditambah 3. 42 ditambah 3 yaitu 45 anak. Berikutnya nomor 4. Ayo sederhanakan pecahan berikut. 1, 8 per 12. Untuk menyederhanakan sebuah pecahan, caranya pertama yaitu cari dulu FPB dari pembilang dan penyebutnya. Di sini berarti FPB dari 8 dan 12.
FPP dari 8 dan 12 yaitu 4. Selanjutnya, pembilang dan penyebut dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Jadi, bentuk sederhana dari 8 per 12 yaitu 2 per 3. Selanjutnya, nomor 2, 12 per 18. FPP dari 12 dan 18 yaitu 6. Selanjutnya, pembilang dan penyebut dibagi 6. 12 bagi 6, 2, dan 18 bagi 6, 3. Jadi, bentuk sederhana 12 per 18 yaitu 2 per 3. Selanjutnya, nomor 3, 30 per 45. FPP dari 30 dan 45 yaitu 15. Selanjutnya, pembilang dan penyebut dibagi 15. 30 bagi 15, 2, dan 45 bagi 15, 3. Kemudian nomor 4, 20 per 48. FPP dari 20 dan 48 yaitu 4. Selanjutnya, pembilang dan penyebut dibagi 4. 20 bagi 4, 5. 48 dibagi 4, 12. Jadi 20 per 48, bentuk pecahan sederhananya yaitu 5 per 12. Berikutnya 36 per 60. FPP dari 36 dan 60 yaitu 12. Berikutnya, pembilang dan penyebut dibagi 12. 36 bagi 12 yaitu 3, dan 60 bagi 12, 5. Jadi, bentuk sederhana dari 36 per 60 yaitu 3 per 5. Berikutnya, nomor 5. Ayo mengubah pecahan berikut dengan menyamakan penyebutnya. 1, 4 per 9, dan 2 per 3. Untuk menyamakan pecahan dengan penyebut yang sama, caranya yaitu cari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya itu 9 dan 3. Bila demikian, cari terlebih dahulu KPK dari 9 dan 3. KPK dari 9 dan 3 yaitu 9. Selanjutnya, KPK tersebut atau 9 dijadikan sebagai penyebut. Langkah berikutnya, penyebut pertama yaitu 9 yang pertama dibagi dengan penyebut dari pecahan yang pertama, selanjutnya dikali dengan pembilang dari pecahan yang pertama. Sekarang 9 dibagi 9 yaitu 1, berikutnya dikali dengan pembilang yaitu dikali 4 sama dengan 4. Berikutnya 9 yang kedua dibagi dengan penyebut pada pecahan yang kedua, selanjutnya dikali dengan pembilang pada pecahan kedua. 9 dibagi 3 yaitu 3, berikutnya dikali pembilang pada pecahan kedua yaitu dikali 2 sama dengan 6. Jadi 4 per 9 dan 2 per 3 bila diubah ke bentuk pecahan dengan penyebut yang sama menjadi 4 per 9 dan 6 per 9. Untuk nomor berikutnya itu 2 dan 3, gunakan langkah-langkah seperti pada nomor 1. Untuk nomor 2, 5 per 8 dan 2 per 7. Pertama, cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya atau dari 8 dan 7. KPK dari 8 dan 7 yaitu 56. Kemudian 56 tersebut jadikan sebagai penyebut. Berikutnya 56 yang pertama. 56 dibagi 8 yaitu 7. 7 dikali 5 yaitu 35. Kemudian 56 yang kedua. 56 dibagi 7 yaitu 8. 8 dikali 2, 16. Jadi 5 per 8 dan 2 per 7 diubah ke bentuk pecahan dengan penyebut yang sama menjadi 35 per 56 dan 16 per 56. Berikutnya nomor 3, 5 per 12 dan 7 per 15. Cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya yaitu dari 12 dan 15. KPK dari 12 dan 15 yaitu 60. Selanjutnya 60 jadikan sebagai penyebut. Langkah berikutnya 60 bagi 12 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian 60 yang kedua, 60 bagi 15 yaitu 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi
5/12 dan 7/15 dijadikan ke pecahan dengan penyebut yang sama menjadi 25/60 dan 28/60. Berikutnya nomor 6. Nyatakan bilangan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, perlu saya jelaskan di sini bahwa apabila satu angka belakang koma yaitu per 10, dua angka belakang koma maka per 100, bila 3 angka belakang koma maka per 1000. Untuk memudahkan dalam mengingat, bisa kita mengingat kepada angka 10 di mana 10 nolnya 1, maka bila satu angka belakang koma per 10, 100 nolnya 2, maka 2 angka belakang koma per 100, 1000 nolnya 3, maka bila 3 angka belakang koma per 1000. Baiklah, kita akan menyelesaikan untuk soal nomor 1. 0,7. Di sini satu angka belakang koma maka menjadi 7/10. Adapun untuk 0 dihilangkan. Berikutnya nomor 2, 2,3. Di sini ada satu angka belakang koma maka menjadi 23/10. Apabila dibuat ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu karena satu angka belakang koma menjadi 3/10, kemudian 2-nya diturunkan menjadi 23/10. Berikutnya nomor 3, 0,73. Dua angka belakang koma. Dua angka belakang koma berarti 73/100. 0 dihilangkan. Kemudian untuk nomor 4, 1,61. Ada dua angka belakang koma maka menjadi 161/100. Apabila dibuat dalam pecahan campuran, karena dua angka belakang koma menjadi 61/100, kemudian satunya diturunkan menjadi 161/100. Berikutnya nomor 7, ayo berhitung. 1. 1/4 ditambah 3/5. Untuk menghitung penjumlahan pada pecahan, caranya itu samakan dulu untuk penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya itu. Di sini penyebutnya yaitu 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Selanjutnya 20 kita jadikan sebagai penyebut. Setelah itu tinggal lakukan pembagian dengan penyebut dan dikalikan dengan pembilang. 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian untuk 20 yang kedua, 20 bagi 5 4. 4 dikali 3 12. Berikutnya tinggal 5 ditambah 12 yaitu 17/20. Berikutnya nomor 2, 5/6 ditambah 1/3. Pertama, cari dulu KPK dari penyebutnya atau dari 6 dan 3. KPK dari 6 dan 3 yaitu 6. Dan KPK ini kita jadikan sebagai penyebut. Berikutnya 6 bagi 6 yaitu 1. 1 dikali 5 yaitu 5. Berikutnya 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 dikali 1 2. Setelah itu pembilang ditambah dengan pembilang. 5 ditambah 2 yaitu 7/6. Di sini 7 lebih besar dari 6 atau pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka jadikan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 7 dibagi 6 1, sisanya yaitu 1/6. Berikutnya nomor 3, 1/2/7 ditambah 2 1/4. Kita jadikan pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dulu atau pecahan tak sejati. Caranya 1 dikali 7 yaitu 7 ditambah 2 menjadi 9/7. Ditambah 2 1/4. 2 kali 4 8. 8 ditambah 1 yaitu 9/4. Setelah bentuknya menjadi pecahan tak sejati yaitu 9/7 ditambah 9/4,
Selanjutnya cari KPK dari penyebutnya atau KPK dari 7 dan 4. KPK 7 dan 4 yaitu 28 dan 28 dijadikan sebagai penyebut. Berikutnya 28 dibagi 7 yaitu 4 dikali 9 36. Kemudian 28 yang kedua, 28 dibagi 4 yaitu 7. Kemudian 7 kali 9 63. Setelah itu pembilang ditambah dengan pembilang. 36 ditambah 63 yaitu 99 per 28. 99 per 28 sama dengan 99 dibagi 28 yaitu 3. Adapun sisanya itu 15 per 28. Kita lanjutkan untuk nomor 4. 3 per 4 dikurangi 5 per 8. Kita samakan dulu untuk penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya atau KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 yaitu 8. Dan 8 ini dijadikan sebagai penyebut. Berikutnya 8 yang pertama. 8 dibagi 4 yaitu 2 dikali 3 6. Kemudian 8 yang kedua. 8 bagi 8 1 dikali 5 yaitu 5. Setelah itu pembilang dikurangi dengan pembilang. 6 kurangi 5 yaitu 1 per 8. Selanjutnya nomor 5. 4 per 5 dikurangi 5 per 7. Pertama, cari dulu KPK dari penyebutnya atau KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Dan 35 ini jadikan sebagai penyebut. Berikutnya 35 bagi 5 yaitu 7. 7 dikali 4 yaitu 28. Kemudian 35 yang kedua. 35 bagi 7 5. 5 kali 5 25. Berikutnya pembilang dikurangi dengan pembilang. 28 dikurangi 25 yaitu 3. Jadi 4 per 5 dikurangi 5 per 7 yaitu 3 per 35. Berikutnya nomor 6. 6 2 per 7 dikurangi 2 per 3. Pertama kita jadikan dulu untuk pecahan campurannya menjadi pecahan tak sejati atau pecahan biasa. Caranya 6 dikali 7 yaitu 42 ditambah 2 menjadi 44 per 7 dikurangi 2 per 3. 2 dikali 3 6 ditambah 2 menjadi 8 per 3. Setelah itu cari KPK dari penyebutnya atau dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 yaitu 21. 21 kita jadikan sebagai penyebut. Setelah itu tinggal 21 dibagi 7 yaitu 3. 3 dikali 44 132. Berikutnya 21 bagi 3 yaitu 7. 7 dikali 8 56. Langkah berikutnya pembilang dikurangi dengan pembilang. 132 dikurangi 56 yaitu 76 per 21. 76 per 21 atau 76 dibagi 21 yaitu 3. Adapun sisanya yaitu 13 per 21. Berikutnya nomor 8. Ayo berhitung. Di sini yaitu mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat dan membagi pecahan dengan bilangan bulat. Untuk keterangan, pada perkalian pecahan dengan bilangan bulat, caranya pembilang dikali dengan bilangan bulat dan untuk penyebutnya tetap. Adapun untuk pembagian pada pecahan dengan bilangan bulat, caranya pembilang per penyebut dikali bilangan bulat. Baiklah, kita akan menyelesaikan untuk soal nomor 1 yaitu 2 per 7 dikali 3. Caranya pembilang dikali bilangan bulat. Pembilangnya yaitu 2 dikali bilangan bulat yaitu dikali 3 per penyebut yaitu per 7. Langkah berikutnya setelah dalam bentuk 2 kali 3 per 7 yaitu tinggal menghitungnya. 2 kali 3 yaitu 6 per 7. Untuk selanjutnya nomor 2 dan seterusnya langkahnya sama dengan nomor 1. Nomor 2 3 per 10 dikali 2. 3 dikali 2 per 10. Perhatikan 2 dan 10.
sama-sama dibagi 2, di mana 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, menjadi 3 dikali 1 yaitu 3/5. Selanjutnya nomor 3, 24/5 dikali 3. Di sini pecahan campuran dikali dengan bilangan bulat. Langkah pertama, jadikan pecahan campuran menjadi pecahan tak sejati atau pecahan biasa. Cara penyelesaiannya 2 dikali 5 yaitu 10 ditambah 4 menjadi 14/5. Berikutnya dikali 3. Setelah dalam bentuk pecahan biasa, langkah berikutnya tinggal 14 dikali 3/5. 14 dikali 3 yaitu 42/5. 42/5 atau samanya dengan 42 dibagi 5 yaitu 8. Adapun sisanya yaitu 2/8. Berikutnya nomor 4, 57/8 dikali 4. Pecahan campuran jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu. Caranya 5 dikali 8 yaitu 40 ditambah 7 menjadi 47/8 dikali 4. Sekarang dalam bentuk pecahan biasa dikali dengan bilangan bulat. Caranya 47 dikali 4/8. Perhatikan 4 dengan 8 bisa dibagi dengan 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, menjadi 47 kali 1 yaitu 47/2. 47/2 atau sama halnya dengan 47 dibagi 2 yaitu 23, sisanya yaitu 1/2. Untuk selanjutnya nomor 5 sampai dengan nomor 8 yaitu pembagian pada pecahan dengan bilangan bulat. Untuk pembagian pecahan dengan bilangan bulat, caranya yaitu pembilang per penyebut dikali bilangan bulat. Nomor 5, 4/5 dibagi 3 sama dengan 4/5 dikali 3, sama dengan 4/5 kali 3 yaitu 15. Berikutnya nomor 6, 8/9 dibagi 6 sama dengan 8/9 dikali 6. Perhatikan 8 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 yaitu 4 dan 6 bagi 2 3 menjadi 4/9 kali 3 yaitu 27. Berikutnya nomor 7, 3/7 dibagi 5. Di sini ada bilangan pecahan campuran. Bila demikian jadikan ke bentuk pecahan biasa. Caranya 3 kali 7 yaitu 21 ditambah 3 menjadi 24/7 dibagi 5. Selanjutnya 24/7 kali 5 sama dengan 24/7 kali 5 yaitu 35. Berikutnya nomor 8, 39/10 dibagi 6. Pecahan campuran jadikan ke bentuk pecahan biasa. 3 kali 10 yaitu 30 ditambah 9 menjadi 39/10. Berikutnya dibagi 6 sama dengan 39/10 kali 6. Perhatikan 39 dan 6 sama-sama dibagi 3. 39 bagi 3 yaitu 13 dan 6 bagi 3 2, sehingga sekarang menjadi 13/10 kali 2 yaitu 20. Untuk selanjutnya nomor 9, ayo temukan luas bangun ini. 1. Segitiga dengan panjang alas 3 cm, tinggi 5 cm. Berapakah luasnya? Untuk mencari luas segitiga, caranya yaitu setengah alas dikali tinggi, atau bisa juga alas kali tinggi bagi 2, atau alas kali tinggi per 2. Di sini saya akan menggunakan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yaitu 3 cm, tingginya 5 cm, maka menjadi 3 dikali 5. Berikutnya dibagi 2. 3 kali 5 yaitu 15, selanjutnya dibagi 2. 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Jadi luas segitiga tersebut adalah 7,5 atau 7,5 cm persegi. Berikutnya nomor 2, jajar genjang.
alasnya 4 cm, tingginya yaitu 6 cm. Untuk mencari luas jejer genjang yaitu alas kali tinggi sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 yaitu 24. Jadi luas jejer genjang tersebut adalah 24 cm persegi. Berikutnya nomor 3 yaitu trapesium, di mana sisi bawah 8 cm, sisi atas 4 cm. Tinggi trapesium 5 cm. Untuk mencari luasnya, caranya itu sisi ditambah sisi dikali tinggi bagi 2, atau bisa juga sisi tambah sisi dikali tinggi per 2, atau setengah dikali sisi tambah sisi dikali tinggi. Di sini saya gunakan sisi tambah sisi dikali tinggi bagi 2 sama dengan 8 ditambah 4 dikali 5 bagi 2. 8 tambah 4 yaitu 12, berikutnya dikali 5 bagi 2. 12 kali 5 sama dengan 60, selanjutnya dibagi 2. 60 bagi 2 yaitu 30. Jadi luas trapesium itu adalah 30 cm persegi. Berikutnya nomor 4, layang-layang. Untuk layang-layang agar lebih mudah dipahami, untuk sudutnya saya nyatakan untuk A, B, C, D. Sekarang panjang AC yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Panjang BD yaitu 3 ditambah 3 yaitu 6. Sekarang mencari luas. Untuk mencari luas caranya yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, atau panjang AC dikali panjang BD dibagi 2 sama dengan 8 dikali 6 dibagi 2. 8 dikali 6 yaitu 48, berikutnya dibagi 2. 48 bagi 2 sama dengan 24. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 24 cm persegi. Untuk selanjutnya soal nomor 10, manik-manik dijual per on. Setiap 1 on berisi 25 butir. Tuliskan hubungan antara berat dan banyak butir pada tabel di bawah. Jika berat manik-manik adalah persegi dan banyak manik-manik lingkaran, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara persegi dan lingkaran. Perhatikan pada tabel berat manik-manik dalam on. Beratnya 0, maka banyak manik-manik adalah 0 butir. Berat manik-manik 1 on, banyak manik-manik yaitu 25 butir. Apabila berat manik-manik dikali 2, 1 kali 2 yaitu 2, maka banyak manik-manik 25 kali 2 yaitu 50. Bila berat manik-manik 1 kali 3 yaitu 3 on, banyak manik-manik juga dikali 3, 25 kali 3 yaitu 75. Bila berat manik-manik 4 on, maka banyak manik-manik yaitu 25 kali 4, 100 butir. Bila berat manik-manik 5 on, maka banyak manik-manik 25 kali 5, 125. Bila berat manik-manik 6 on, maka banyak manik-manik yaitu 25 kali 6, 150 butir. Jika berat manik-manik adalah persegi dan banyak manik-manik lingkaran, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara persegi dan lingkaran. Hubungan persegi dan lingkaran yaitu persegi dikali 25 sama dengan lingkaran. Untuk berikutnya nomor 11, sepeda beroda 1 memiliki roda yang diameternya 50 cm. Untuk mengendarai sejauh 100 meter, paling sedikit berapa kali roda tersebut berputar? Temukan jawabannya dalam bilangan bulat. Di sini untuk diameter dari roda yaitu 50 cm, jarak yang ditempuh 100 meter. Kita samakan terlebih dahulu untuk jarak dengan diameter, yaitu kita jadikan meter ke bentuk cm. 100 meter sama dengan 10.000 cm. Berikutnya, berapa kali roda berputar? Untuk mengetahui berapa kali roda berputar, yaitu jarak dibagi keliling. Jaraknya di sini kita gunakan yang dalam bentuk cm, yaitu 10.000 dibagi keliling.
berapa keliling dari roda tersebut atau dalam bentuk lingkaran tersebut. Untuk mencari keliling yaitu diameter kali 3,14 atau 3,14 dikali diameter. Di sini saya gunakan 3,14 dikali diameter sama dengan 3,14 dikali diameter itu dikali 50. 3,14 dikali 50 sama dengan 157. Jadi untuk keliling roda tersebut adalah 157 cm. Berikutnya, mencari berapa kali roda berputar yaitu jarak dibagi keliling sama dengan 10.000 dibagi 157. 10.000 dibagi 157 yaitu 63,69. Di sini diminta dalam bentuk jawaban bilangan bulat. Apabila dibulatkan ke bawah menjadi 63, apabila dibulatkan ke atas yaitu 64. Silakan untuk hal ini bisa 63 ataupun 64, dan di sini saya gunakan 64. Jadi untuk berapa banyak putaran yaitu 64 putaran. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.